Buku catatan Antigonus ada di apartemen di seberang tempat tinggal para penculik. Meskipun sangat kebetulan, Klein percaya bahwa intuisinya benar. Dia segera turun dari tempat tidur dan bergegas mengganti pakaian lama yang biasa dia kenakan ke tempat tidur. Ia mengambil kemeja putih di sampingnya dan mengenakannya, lalu mengancingkan kancingnya dengan cepat dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ada satu kancing yang hilang. Sisi kiri dan kanan tampaknya tidak cocok. Setelah diperhatikan dengan seksama, Klein menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan saat mengancingkan kancing pertama, sehingga kemeja itu melengkung. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, sebelum menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan-lahan, menggunakan beberapa teknik kogitasi untuk memulihkan ketenangannya. Setelah mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitamnya, dia hampir tidak bisa mengenakan sarung pistolnya dengan tepat. Dia mengeluarkan pistol yang disembunyikannya di bawah bantal empuk dan menyarungkannya. Tanpa sempat mengikat dasi kupu-kupunya, dia mengenakan setelan jas formalnya dan dengan topi serta tongkat di masing-masing tangan, dia berjalan ke pintu. Setelah mengenakan topi yang terbelah dua, Klein dengan lembut memutar gagang pintu dan berjalan ke koridor. Dengan hati-hati ia menutup pintu kayu kamar tidurnya dan menyelinap ke bawah seperti seorang pencuri. Dia menggunakan pulpen dan kertas di ruang tamu untuk meninggalkan sebuah catatan, memberi tahu saudara-saudaranya bahwa dia lupa menyebutkan bahwa dia harus datang lebih awal untuk bekerja hari ini. Saat dia keluar dari pintu, Klein merasakan angin sejuk dan seluruh tubuhnya menjadi tenang. Jalan di depannya gelap dan sunyi tanpa pejalan kaki. Hanya lampu-lampu gas yang menerangi jalanan. Klein mengeluarkan arloji saku dari sakunya dan membukanya. Saat itu baru pukul 6 pagi dan cahaya bulan yang merah belum sepenuhnya memudar. Namun demikian, rona matahari terbit sudah terlihat di cakrawala. Dia baru saja akan mencari kereta yang mahal untuk disewa ketika dia melihat sebuah kereta tanpa rel beroda 4 dengan 2 kuda mendekatinya. Ada kereta umum sepagi ini? Klein bingung sambil maju dan melambaikan tangan agar kereta itu berhenti. Selamat pagi tuan, kusir kereta menghentikan kudanya dengan terampil. Petugas tiket di sampingnya meletakkan tangannya di mulut sambil menguap. Ke jalan Zutland. Klein meraup 2 sen dari sakunya dan 4,5 sen. 4 pence, jawab petugas tiket tanpa ragu-ragu. Setelah membayar ongkos, Klein naik ke gerbong dan mendapati gerbong itu kosong. Gerbong itu memancarkan kesepian yang jelas di tengah malam yang gelap. Anda yang pertama, kata kusir kereta sambil tersenyum. Kedua kuda coklat itu melebarkan langkahnya saat mereka melaju dengan cepat. Sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan akan ada kereta umum sepagi ini. Klein duduk di dekat kusir kereta dan mengobrol dengan santai untuk mengalihkan perhatiannya dan merilekskan pikirannya yang tegang. Kusir kereta berkata dengan nada mencela diri sendiri, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, tapi yang saya dapatkan hanya 1 pound seminggu. Apakah tidak ada waktu istirahat? Tanya Klein dengan bingung. Kami mendapat giliran untuk beristirahat seminggu sekali. Nada bicara masinis kereta menjadi berat. Petugas tiket di sampingnya menambahkan, kami mulai bertugas meluncur di jalanan dari pukul 6 hingga 11 pagi. Setelah itu, kami makan siang dan istirahat siang. Menjelang waktu makan malam, yaitu pukul 6 sore, kami menggantikan rekan-rekan kami. Meskipun kami tidak membutuhkan istirahat, kedua kuda akan membutuhkannya. Dulu tidak pernah seperti itu. Pernah terjadi sebuah kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi. Karena kelelahan, seorang kusir kehilangan kendali atas keretanya dan terguling. Sejak itu, kami mulai bekerja dengan sistem shift. Para pengisap darah itu tidak mungkin tiba-tiba menjadi sebaik ini kalau tidak karena kejadian itu. Ejeksi kusir. Di bawah cahaya fajar, kereta melaju menuju jalan Zutland dan mengangkut 7 hingga 8 penumpang dalam perjalanan. Setelah Klein tidak terlalu tegang, dia tidak berbicara lebih lanjut. Dia memejamkan mata dan mengingat kembali pengalaman dari kemarin, berharap untuk mengetahui apakah dia melupakan sesuatu. Pada saat langit cerah ketika matahari terbit sepenuhnya, kereta akhirnya tiba di jalan Zutland. Klein menekan topinya dengan tangan kirinya dan dengan cepat melompat turun dari kereta. Dia dengan cepat melangkah ke jalan Zutland nomor 36 dan tiba di luar perusahaan keamanan Blackton setelah menaiki tangga. Pintu masih tertutup dan belum terbuka. Klein mengeluarkan gantungan kunci di pinggangnya dan menemukan kunci kuningan yang sesuai lalu memasukkannya ke dalam lubang kunci dan memutarnya. Dia mendorong ke depan saat pintu perlahan-lahan terbuka. Dia melihat Leonard Michel yang berambut hitam dan bermata hijau sedang mengendus sebatang rokok yang baru-baru ini populer. Sejujurnya, aku lebih suka cerutu. Kamu sepertinya sedang terburu-buru, Nighthawk yang seperti penyair itu bertanya dengan santai dan nyaman.
Di mana Kapten? Klein bertanya alih-alih menjawab. Leonard menunjuk ke arah partisi. Dia ada di kantor. Sebagai seorang sleepless tingkat lanjut, dia hanya membutuhkan 2 jam tidur dalam sehari. Aku yakin ini adalah ramuan yang paling disukai oleh para pemilik pabrik atau bankir. Klein mengangguk dan dengan cepat melewati sekat. Dia melihat Dunsmith telah membuka pintu kantornya dan dia berdiri di pintu masuk. Ada apa? Mengenakan jaket hitamnya, dia memegang tongkat bertatahkan emas dengan ekspresi serius dan tegas. Perasaan deja vu telah datang kepadaku. Itu pasti buku catatan itu. Buku catatan keluarga Antigonus. Klein berusaha keras untuk membuat jawabannya jelas dan logis. Di mana itu, ekspresi Dunsmith tidak mengalami perubahan yang jelas. Namun, intuisi Klein mengatakan kepadanya bahwa suatu gejolak yang jelas dan tak terlihat telah terjadi dalam dirinya. Ini mungkin merupakan kilatan semangatnya atau perubahan emosinya. Ini di tempat Leonard dan aku menyelamatkan Sandra kemarin. Letaknya di seberang kamar para penculik. Aku tidak menyadarinya saat itu sampai aku bermimpi dan menerima wahyu. Klein tidak menyembunyikan apapun. Dari kelihatannya, aku melewatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang sangat besar. Leonard, yang telah berjalan menuju partisi, tertawa kecil. Dun mengangguk sedikit ketika dia menginstruksikan dengan ekspresi serius, suruh Ken Lee untuk menggantikan Pak Tua Neil mengawasi gudang senjata. Biarkan Pak Tua Neil dan Frye ikut dengan kita. Leonard berhenti bertingkah sembrono karena dia segera memberitahu Ken Lee dan Frye yang sedang berada di ruang hiburan Nighthawk. Salah satu dari mereka adalah Sleepless dan yang lainnya adalah pengurus mayat. 5 menit kemudian, kereta roda 2 yang berada di bawah yurisdiksi Nighthawk mulai melaju di jalanan yang lengang di pagi hari. Leonard mengenakan topi bulu, kemeja dan rompi. Dia berdiri sebagai kusir kereta, sesekali mencambuk-cambuknya, menimbulkan bunyi yang keras. Di dalam gerbong, Klein dan Pak Tua Neil duduk di satu sisi. Di hadapan mereka adalah Dunsmith dan Frye. Kulit si pengurus mayat sangat putih, terlihat seperti sudah lama tidak berada di bawah sinar matahari atau dia mengalami kekurangan darah yang parah. Dia tampak berusia 30-an dengan rambut hitam dan mata biru. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan bibirnya sangat tipis. Dia memiliki sikap yang dingin dan gelap serta memiliki bau yang samar karena sering menyentuh mayat. Ulangi lagi situasinya secara detail. Dun membetulkan kerah jaket hitamnya. Klein membelai batu topas yang menggantung di lengan bajunya saat dia memulai dari penugasan misi mereka hingga mimpi itu. Di sampingnya, Neil tua tertawa kecil. Nasibmu sepertinya terkait dengan buku catatan keluarga Antigonus. Aku tidak pernah menyangka kau akan menemukannya dengan cara seperti itu. Itu benar, bukankah ini terlalu kebetulan? Untungnya, Leonard baru saja menyebutkan bahwa tidak ada indikasi adanya faksi tersembunyi dari kekuatan misterius yang berperan dari penyelidikan awal penculikan Elliot. Itu semata-mata hanya kejahatan yang dimotivasi oleh uang. Jika tidak, aku akan benar-benar curiga jika seseorang telah dengan sengaja mengatur agar hal ini terjadi. Klein menemukan situasi yang agak aneh. Itu terlalu kebetulan. Dun tidak mengungkapkan idenya karena dia sedang berpikir keras. Demikian juga, pengurus mayat Frye tetap diam di balik jaket hitamnya. Hanya ketika kereta berhenti di gedung yang disebutkan oleh Klein, keheningan terpecah. Ayo kita naik. Klein, kau dan Pak Tua Neil berjalan di belakang. Berhati-hatilah, harus sangat hati-hati. Dun turun dari kereta dan mengeluarkan pistol aneh dengan laras yang panjang dan tebal. Dia memasukkannya ke dalam saku kanannya. Baiklah, Klein tidak berani mengambil ancang-ancang. Setelah Leonard menemukan seseorang untuk mengawasi kereta, kelima Beyonders berjalan dengan tertib ke dalam gedung. Dengan langkah kaki yang sangat ringan, mereka tiba di lantai 3. Apakah ini tempatnya? Leonard menunjuk ke arah apartemen di seberang para penculik. Klein mengetuk glabelanya 2 kali dan mengaktifkan spirit vision-nya. Dalam keadaan ini, persepsi spiritualnya meningkat lagi. Dia menemukan pintu yang tidak asing lagi, seolah-olah dia pernah memasukinya sebelumnya. Ya, dia mengangguk sebagai tanda setuju. Pak Tua Neil juga mengaktifkan persepsi spiritualnya dan setelah mengamati dengan seksama, dia berkata, tidak ada orang di dalam, juga tidak ada cahaya sihir. Pengurus mayat Frye menambahkan dengan suara serak, tidak ada roh jahat. Dia dapat melihat banyak tubuh roh, termasuk roh jahat dan hantu yang gelisah, bahkan tanpa mengaktifkan penglihatan rohnya. Leonard melangkah maju, dan seperti kemarin, menekan kunci pintu. Kali ini tidak hanya kayu di sekitarnya yang hancur, bahkan kunci pintu pun terbang dan jatuh dengan berisik ke tanah. Klein seakan merasakan segel yang tidak terlihat, seketika lenyap. Segera setelah itu, ia mencium bau busuk yang menyengat. Mayat yang membusuk.
Frie menggambarkan dengan dingin. Dia tidak terlihat menderita mual. Dun mengulurkan tangan kanannya yang bersarung tangan hitam dan mendorong pintu perlahan-lahan. Hal pertama yang mereka lihat adalah sebuah cerobong asap. Pada awal Juli, ada hawa panas yang tidak normal yang memancar dari ruangan itu. Di depan cerobong asap itu ada sebuah kursi goyang. Duduk di atasnya adalah seorang wanita tua berpakaian hitam putih. Kepalanya tertunduk rendah. Tubuhnya sangat besar. Kulitnya berwarna hijau kehitaman dan bengkak. Rasanya seperti dia akan meledak jika disenggol, memuntahkan bau busuk yang sangat bau dari dalam. Saat belatung dan parasit lainnya menggeliat di antara daging, darah, dan cairan yang membusuk, atau pakaian dan kulit, mereka muncul seperti titik-titik cahaya dalam penglihatan roh. Mereka tampak menempel dekat dengan kegelapan yang padam. Tuk, tuk, bola mata wanita tua itu jatuh ke lantai dan menggelinding beberapa kali, meninggalkan garis-garis coklat kekuningan. Klein merasa jijik dan tidak tahan dengan bau busuk itu lebih lama lagi, dia akhirnya membungkuk dan muntah.